Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tiga kabupaten di Bali masuk dalam zona merah rabies, yakni Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. "28 desa di Buleleng rawan bencana kekeringan. Masyarakat diimbau hemat menggunakan air bersih." Pembatalan World Beach Games tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Bali. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar selama bulan Juni 2023 mengungkap 20 kasus narkoba dengan meringkus 25 tersangka. Di antara para tersangka terdapat sepasang kekasih, Rani Rahmawati dan Bayu yang berusia 20 tahunan. Mereka ditangkap di Jalan Pecatuh Indah Raya, Badung karena menyimpan ganja seberat 1 kg. Pasangan Rani dan Bayu ini diduga sudah lama mengedarkan ganja. Mereka dan para tersangka lain dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Warga di jalur utama Karangasem Denpasar geger dengan mayat pengendara sepeda motor yang ditemukan di semak-semak di pinggir jalan utama di Banjar Pengalon, Desa Antiga Kelot, Karangasem pada Jumat pagi. Identitas mayat diketahui bernama Iwayan Prayoga Kusuma, berusia 18 tahun. Ia ditemukan dalam posisi tertelungkup dan masih mengenakan helm. Korban diduga mengalami kecelakaan tunggal dan tidak ada seorang pun saksi atau warga yang melihat. Polisi dan tim medis langsung mengevakuasi mayat korban ke rumah sakit. Jenazah korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Karangasem, lalu akan diserahkan ke pihak keluarga. Wisatawan asal India langsung dievakuasi karena tergelincir ketika menuruni anak tangga di objek wisata Diamond Beach. Proses evakuasi rupanya tidak mudah karena tebing yang terjal dan licin. Sebelumnya, pria berusia 29 tahun bersama rekan-rekannya hendak menuju pantai Diamond. Namun akibat hujan, jalan setapak di tebing menjadi licin. Akibatnya korban tergelincir. Tim SAR kesulitan ketika harus mengevakuasi korban melalui jalur laut karena cuaca buruk. Akhirnya tim SAR harus menggunakan jalan darat dengan menuruni tebing yang ekstrim. Korban Devas Kubar langsung dibawa ke klinik terdekat akibat sejumlah luka di tubuhnya. Saat ini cuaca di Bali sedang buruk. Hujan deras selama beberapa hari turun. Menurut BMKG wilayah 3 Bali, hal ini disebabkan pertemuan angin di Samudra Hindia, Selat Bali hingga Nusa Tenggara, sehingga menyebabkan suhu lembab dan mendorong pembentukan awan hujan di wilayah Bali khususnya. Menurut BMKG wilayah Bali, saat ini sebenarnya sudah mulai memasuki musim kemarau. Namun kondisi pertemuan angin di Samudra Hindia, Selat Bali hingga Nusa Tenggara menyebabkan curah hujan yang tinggi. BMKG mengimbau masyarakat khususnya nelayan tetap waspada dan selalu memantau perakiraan cuaca terkini di sosial media BMKG. Hujan deras disertai angin kencang selama beberapa hari mengguyur Kabupaten Gianyar. Sejumlah pohon tumbang dan sebagian menimpa rumah warga di Banjar Tegalingga, Desa Bedulu. Petugas BPBD dibantu warga berusaha mengevakuasi salah satu warga yang mengalami luka ringan.
Bidang Kedaruratan BPBD Gianyar menyebutkan, hujan yang turun selama 2 hari terakhir menyebabkan 4 pohon di Gianyar tumbang. Tidak hanya menimpa rumah, pohon juga meniban kabel listrik milik PLN di Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Sukawati. Kejadian serupa juga terjadi di Bukit Batu, Desa Samplangan, Gianyar. Pohon menimpa bangunan pura, villa, hingga kandang ternak milik warga Desa Siangan, Gianyar. Sejauh ini tidak ada korban jiwa. Pemda menghimbau warga agar tetap waspada karena cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Ratusan warga Kelurahan Gilimanuk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana Senin lalu. Mereka kembali mempertanyakan permohonan perubahan status tanah negara di Gilimanuk menjadi sertifikat hak milik. Selain itu, mereka juga meminta kejelasan dari Dewan terkait tuntutan sebelumnya mengenai pembebasan hak pengelolaan atau HPL. Mereka mengaku sudah mengajukan tuntutan ini kepada Pemda Gilimanuk, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Salah satu yang menjadi dasar tuntutan warga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Warga berharap Pemkab Jembrana melepas HPL dan warga akan mengajukan permohonan BPN untuk diubah menjadi sertifikat hak milik. Tanah di Gilimanuk selama ini statusnya milik negara, dan sejak tahun 1992, Pemkab Jembrana menetapkan status sebagai HPL. Tanah tersebut kemudian disewakan kepada warga dalam bentuk hak guna bangunan. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi selama 3 hari terakhir di Kabupaten Karangasem menyebabkan banyak pohon bertumbangan. Di Banjar Dinas Perangsari, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, rumah milik seorang warga rusak parah akibat bagian atapnya tertimpa pohon enau. Beruntung pemilik rumah Inengah Dayu yang berusia 71 tahun selamat dan langsung dievakuasi keluar rumah. Petugas BPBD Karangasem bersama anggota TNI dan Polri langsung membersihkan ranting dan batang pohon yang tumbang. Sejauh ini pohon tumbang di Kabupaten Karangasem tidak menyebabkan korban jiwa maupun luka-luka. Namun BPBD Karangasem mengimbau warga agar waspada karena cuaca ekstrim kemungkinan masih terjadi. Vaksinasi rabies masih terus dilakukan di Kabupaten Bangli karena populasi anjing liar di daerah ini cukup banyak. Untuk menekan penyebaran virus rabies, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Bangli menyiapkan penampungan anjing liar yang ditangkap di kawasan perkantoran. Di penampungan, anjing liar akan dirawat dan diberi makan hingga ada pecinta anjing yang ingin mengadopsi. Namun kapasitas penampungan anjing terbatas, hanya 30 ekor. Lokasi penitipan anjing liar berada di bekas bangunan kantor Dinas PKP Bangli di Banjar Blumbang, Kelurahan Dawan, Bangli. Di penampungan tersedia tenaga perawat yang bekerja sama dengan PKP Bangli dan Yayasan Bali Animal Welfare atau Yayasan Bawa. Vaksinasi rabies untuk anjing liar terus berjalan. Dinas PKP Bangli menargetkan hingga akhir tahun seluruh populasi anjing liar di Bangli sudah tervaksinasi. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.